Jadi MPL Arena make some noise. Malam minggu tidak sendu. Yep. Menemani kalian dengan derby klasik ya. Yang sekarang 1 poin berhasil untuk diamankan oleh EVOS dengan adanya mythical glory comeback. Waduh. Karena bukan epic lagi. Ya, sampai di respect ya tadi. Saya Iya. kaget barusan. Oke, tapi dengan draft yang terjadi juga. Ini adalah duel antara dua fighter yang dimana kita tahu ada Xbox dan juga ada Pakito. Dan Deadly Cats bisa memberikan efek knockback. Wey, Skylar sudah merasakan seperti apa tadi impact dari Iron Hook yang dikeluarkan oleh Dreams. Ini adalah Franco meresahkan ya. Tadi udah sempat kita bahas juga bahwa Franco ini menjadi power pick untuk kedua belah Buset romer. Tapi dah. Clay terkena efek terrifying sehingga dia harus merasakan kegalauan untuk sesaat. Itu benar-benar 1v1 situation tadi di bagian tengah loh. Dan sekarang coba lihat ada bantuan dari Naomi. Yap, bantuan dari Naomi sudah mulai hadir juga. Walaupun kali ini Versik udah dapat level 4-nya dengan adanya double buff yang dimiliki juga. Belum ada agresivitas yang terjadi tapi Skylar, wow benar-benar agresif untuk memukul mundur berat. Oke. Wait. Wow. Iron Hook-nya hampir saja deg-degan lagi kita. Yes. Teror ya. Ya tadi emblem set tadi terlihat ya sekilas bahwa ada 3 assassin emblem yang dibawakan RQ. Mereka akan coba untuk memainkan damager mereka semenjak early game. Dan mungkin tugas dari Xbox di sini adalah sambil ngedeliver damage, dia juga akan menjadi badan. Wait, Persik langsung aja menghantarkan damage-nya dan hilanglah sudah Ijume. Yap, dan ini ya damage dari Paku itu memang udah gede banget ya di awal pun. Apalagi ke hero-hero yang tipis-tipis kayak Valentina. Yap. Satu kali combo double jab hilang. Ya dan bahkan dia membawakan juga tadi ada Little Ignition yang dipakai kan. Nah ini berarti akan ada lagi efek burn ketika udah kena knockout strike, kena jab, kena heavy left punch. Terbakar semua. Terbakar. Wah, Naomi udah level 4 nih. Turtle dan nongol juga. Fluffy mencoba untuk masuk dan juga menerobos ke dalam setup yang sudah dibangun oleh pemain RRQ tapi masih gagal. Yap. Oke, startle pertama berhasil untuk diamankan oleh RRQ. Kembali terlihat unggul nih dan teror. Wow, Arashi versus everybody. Luar biasa Arashi ya. Arashi Arashi. sendirian. Selamat merasakan menjadi bulung ya Arashi. Pulung versi Inggris. Oke, kita lanjut kembali menuju ke game ya. Yap, di atas kayak udah mulai terjadi keramaian. Wow, Way of Dragon the Connect. Dan Raider Rapati dengan jarak sedekat itu pun berhasil masuk ke dalam tubuh dari tas. Yap, dan itu yang membuat kali dari RRQ kembali terlihat mendapatkan berbagai macam keunggulan. Adu pok di arah mid dengan range yang lebih jauh. Farsha ini bisa diunggulkan. Dia punya stun juga. Ya dan bahkan mereka punya mobilitas ya tadinya ya dengan Wings by Wings yang jelas tidak akan bisa diimbangi misalnya oleh Dreams. Dan, Buset. oke. Wow. Yap, flicker bahkan sampai harus terbuang. Dan pressure di bagian bottom lane ketika Tarisla berjumpa dengan Xbox. Nah ini menarik untuk kita bahas dari match up-nya. Karena jelasnya dengan adanya Fire Strike yang bisa dipakai nanti oleh Xbox-nya. Dia bakal bisa narik mundur terus. Ya. Belum lagi kalau udah punya efek slow kan semisal Ice Queen One. Kalau mau di-build. Ya, makin kena slow lagi. Betul. Kena panas dingin meriam Panas itu dingin. dibakar nanti apinya dingin gitu kan. Ya. Bingung deh. Tapi in game equipment by dunia game di menit yang ketiga. Sebentar kita bahas tapi karena banana. Yap, udah ada Last Insanity langsung dikeluarkan. Barana masih berhasil kabur. Iron Hook-nya gak kena terhadap satu hero tersebut. Dan Banana pun masih berhasil selamat. Ya. Dan membahas sedikit item in-game-nya jelas. Ice Queen One adalah first item nantinya. Oke, Naomi akankah berhasil untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah satu Wave Dragon. Tapi ternyata Naomi malah langsung tertinggal dan Todd dapat memory. Masuk ke dalam tubuh dari Naomi. Iron Hook-nya hampir saja bisa mendapatkan langsung ke arah dari Clay. Tapi ternyata barusan ada Purify yang memang sudah digunakan. Berarti barusan ada satu Iron Hook yang memang connect. Yap, ada Purify untuk menyelamatkan diri ya dari satu Iron Hook yang memang sudah dikeluarkan tapi set up ke arah Turtle. Tanpa adanya kontes sama sekali yang dilakukan oleh RRQ. Menjadi imbang, Turtle-nya satu sama. Karena Goldnya sekarang di lead gak terlalu jauh juga. Oke, RRQ bisa dapetin keunggulan dari segi poin kill-nya. Tapi 1200 ini gak terlalu jauh. Dan apalagi EVOS mereka sedang mencari momentum untuk siapapun yang nantinya ke pick off dengan adanya Iron Hook. Ya, tadi ini benar-benar progres untuk EVOS fokus ya farming bagi tasnya. Wait, Iron Hook-nya connect. Ada peluang juga langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk kali ini masih berhasil diganggu. Dengan adanya Versik yang begitu baik tadi. Heavy left punch-nya, knockout strike-nya, semuanya dikeluarkan dan Federer S-Recom. Yep.
kombinasi yang begitu banyak memang bisa diberikan apalagi dari early game di mana mereka punya kondisi untuk memenangkan tim fight-nya dengan damage yang mereka miliki. Yep, Bukan dengan defense item juga. Bentar, ini hijaunya pakai battery. Dia nge-copy karena di Virus Passion tadi buat mukul mundur. Saya sedikit agak kaget ya, tapi Oh, ada yang palsu ya? ada yang palsu, ada yang KW. Tapi dari RRQ mereka udah berfokus untuk benar-benar nge-babysit pergerakan dari Thailandnya ya. Tapi di tengah Versik agresif banget. Ya Persik berhasil untuk mendorong mundur Hijume dan satu outer turret di area mid akan segera dirubuhkan. Mengecil pula area defensif dari Rennernya masuk dari bagian bawah. Federal Strike membuat sebuah perlindungan yang begitu baik. Yap, Ice Queen Run selesai untuk Banana. Dan ini tim fight-nya benar-benar terjadi di mana-mana loh. Di sisi XP dan juga Gold selalu ramai. Dari Banananya yang terlihat hanya sendirian tapi selalu di-ganking juga. Namun karena dia Xbox, dia bisa jaga diri karena punya Viraga Armor. Ya, apalagi item kedua biasanya langsung ke Immortal ya. Ice Queen langsung Immortal. Dia punya tambahan lagi dari piraganya yang nanti akan muncul. Sehingga dia bakal lebih lama untuk bertahan. Tapi sekarang outer turret di arah top lane yang benar-benar dipertahankan. Blind hook dari Dreams masih belum dapetin target sama sekali. Nah itu dia tuh. Satu konsil langsung dikeluarkan. Terlihat Naomi tadi langsung pergi menjauh mereka. Sepertinya ingin mendapatkan satu outer turret yang ada di bagian tengah. Tapi masih ada Federal Strike dan masih gagal untuk bisa mendapatkan satu outer turret tersebut. Ini enaknya ada high ground defense yang bisa clear cepet ya. Tanpa adanya harus ngasih badan. Dia bisa clear dan sekarang adalah distraksi bahwa Wow, tadi Naomi langsung aja menendang mundur. Pergerakan dari Prago tapi Naomi berhasil untuk dihilangkan. Bahkan sekarang ada satu blonan dan juga efek surprise yang membuat pergerakan badannya tidak bisa mengeluarkan lagi karena satu Viraga Armor yang dia miliki karena begitu banyak yang damage masuk ke dalam tubuhnya. Dua player hilang, Turtle berhasil didapatkan oleh EVOS tapi pertukarannya menjadi satu outer turret dari top lane yang berhasil untuk dihancurkan di tangan Skylar. Wow, itu tak sampai masuk ke jungle milik RRQ. Dan ya, terlihat memang dari EVOS Legends, mereka sudah mulai kumpul. Mereka punya power di mana mereka pegang Bane. Jadi untuk tim fight front to back ini sangat terjaga sekali dengan efek knockback dari Deadly Cat. Ini udah enak banget ya, dia bisa efek knockback, dia bisa Slow, nge-hit target juga, slow juga, damage-nya juga berasa. Dan ini tinggal nyari momentum lagi karena EVOS, mereka udah mulai mempersempit dari segi gold gap-nya. Udah ada mirror juga yang bisa didapetin outer turret di arah bawah. Dan yang perlu diperhatikan adalah Skylar yang lagi-lagi free di sini. Dia tadi dapetin space di arah top lane dan sekarang udah bergerak ke arah bottom lane. Ya, tapi ini Tasya memang ngeri banget ya, Crab Claw Cannon dari Bane yang harus selalu bisa diwaspadai. Karena untuk ngedodge kan susah ya. Bola-bola panas. Bola-bola panas. Pokoknya Claw Cannon sebisa mungkin lu yang paling depan deh. Iya. Jangan yang paling belakang. Belakang bonyok belakang. Iya, sebisa mungkin lu yang antrian pertama dah. Kena pantulan ya. Pantulannya makin ke belakang makin nyeri kan. Oke, tapi ya DOD sebentar lagi buat tas juga dari gold gap-nya. Marksman ini sangat diunggulkan untuk Skylar. Iya, ini bahkan dua player loh yang benar-benar ngejagain Skylar-nya untuk bisa dapetin objektif turret. Yap. Tapi sepertinya masih ada sebuah mirroring yang dilakukan di bagian atas dan Naomi pun masih gagal untuk bisa mendapatkan satu orang di bagian bawah. Inner turretnya gagal untuk diinisiasi tapi outer turret yang dimiliki oleh RRQ lenyap di atas. Ini Skylar juga dikawal terus-menerus ya. Sebagai titik tumpu. Karena Pakito dari Versik ini benar-benar dia berani banget untuk maju-maju ke depan. Bahkan tadi sampai dive in ke dalam outer turret. Dan Lord yang pertama di menit ke-8 sekarang sudah muncul. Setup atau penarikan terhadap Lord tersebut udah dilakukan oleh EVOS. Cuman dipancing terlebih dahulu dan ya kalau kita melihat dari Versiknya dia membawakan Lethal Ignition bukan Quantum Charge yang biasa kita lihat. Nah berarti untuk escape dia hanya akan mengandalkan nanti dari pasif Pakito sendiri. Dari untuk tambahan movement speed dia. Tapi mendadak untuk sekarang coba lihat. Sekarang setupnya benar-benar diambil oleh RRQ. Naomi udah ready. Way of Dragon dikeluarkan. Ada satu penetrasi yang blood. Ada tidak sempat untuk langsung dikeluarkan. Tapi satu kali ada satu lagi last tadi itu dikeluarkan. Fluffy sakit banget di Virus Space sudah dikeluarkan pula. Bahkan barusan ada Father Memory membuat beberapa player dimiliki oleh RRQ pun langsung kehilangan darah cukup banyak. Dreams hilang tapi 5 research skill dari RRQ berhasil untuk dihilangkan dan mungkin tidak ada inisiasi lanjutan ya terhadap Lordnya karena terlalu gambling juga. Masih ada 5 player yang ready dari RRQ dan berfokus untuk menghancurkan outer turret di midnya. Wow. Itu adalah objektif yang bagus di mana mereka meninggalkan Lordnya dan ya udah mereka akan fokus untuk mengamankan satu mid turretnya. Yap, dan Banana kehilangan lagi Viraga Armornya. Federal Strike dikeluarkan. Iron Hook plus Flicker hampir saja. Hampir ya. Tapi belum ada target
yang berhasil untuk didapatkan. Sekarang mirroring terhadap altar turret yang beruntuhan sudah dilakukan. Keadaannya makin sengit dan makin imbang. Cukup berani dari EVOS untuk bisa langsung set up menuju ke arah Lord. Walaupun dari arah RRQ tidak akan tinggal diam, Banana mencari informasi dan konsil. Wow, penalti shotnya. Tapi sekarang untuk Turtle ataupun dari Lord yang berhasil diamankan. Naomi-nya di bagian belakang sendirian aja karena Naomi berhasil selamatkan dan pertempuran terjadi lagi kepada berbeda. Fluffy sendirian, Naomi juga berhasil diajukan. Bahkan sekarang Hijume-nya mulai maju ke bagian depan tapi Clay-nya berhasil dilenyapkan pula. Badan Dajak pun hilang. Ada Vira Garbo di dalam tubuhnya. Vira Garbo yang perlu udah menghilang kembali Dreams. Terkena impact dari Penetrace. Masih ada tas di area tersebut. Akankah mereka mendapatkan kemenangan di game kedua ini? Tadi Naomi masuk, dia mau coba untuk nyulik ke arah atas, tapi dia kena Wave Dragon dari Hijume. Di copy Hijume Di-copy. tadi. Dan itu dia juga power dari Crab Claw Cannon yang ternyata hit ke belakang dan menumbangkan Clay. Wow. Wah ini, Ya ini damage sudah besar dan EVOS mereka tinggal mungkin mencoba untuk memainkan 3 lane push. yep, dengan sekarang keunggulan Vidi. yang dianggulkan oleh EVOS, saya sedikit kaget tadi. Hampir saja Delicash dikeluarkan pula. Federal Strike sudah terlihat. Banana cover di bagian atas. Versi ke cover pula. Hilanglah sudah Lord untuk kali ini. Lord masih lembut tapi Iron Hook hampir saja bisa mendapatkan ke arah Banana. High ground-nya kuat sih dari RRQ, mereka bisa defense, masih ada X-Borg, ada Skylar, ada Beatrix dengan ada juga Harsha. Harusnya agak cukup sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ, tapi invasi jungle tidak terhentikan sama sekali. Lihat banyak banget research yang bisa dibuka untuk ngecek ke area rumputan. Crab Claw Cannon kah, Iron Hook kah, tapi di menit yang ke-11 ini endgame equipment udah mulai terlihat. Ya dan bahkan sudah mulai bergeser ya ke EVOS Legends. Tadi sempat unggul 2 hero mungkin tapi sekarang dari Tas sendiri. Dia sudah ada di atas dari Versik. Dan dari item build-nya 2 marksman ini. Di mana Wind of Nature akan menjadi satu senjata nantinya. Ini untuk Brans agar bisa memenangkan duel. Karena cukup banyak sebenarnya untuk physical damager. Ada 4 physical damager yang terlihat dari RRQ. Oh, oke. Versi udah selesai dengan Blade of Despair, harusnya makin gede lagi damage outputnya dengan tidak adanya tumbang sama sekali. Dan sekarang udah terlihat sangat-sangat berbeda. Ya, udah hilang pula sekarang Banana. Viraga pun tidak ada penalti, sudah kenapa orang ke bagian belakang. Dreamsnya, sementara Banana masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan sekarang udah ada lagi satu konsel, akankah mereka mulai maju ke bagian depan. Dream pencari siapa lagi targeting yang akan dia tarik. Iron Hook gak kena karena siapapun. Itu nyaris ya. Tapi EVOS kayaknya gak bakal maksa, mengingat dari high ground defender untuk RRQ juga cukup kuat. Mereka masih menunggu nih Lord Enhance yang akan muncul di dalam 30 detik ke depan sembari menjalankan tugasnya untuk menuju ke arah lane masing-masing terlebih dahulu. Ya betul, ternyata ada satu War Axe ya yang memang late War Axe tapi masih di-secure juga untuk Tas. Jadi untuk team fight composition, EVOS ini benar-benar bekerja sama semuanya. Jadi mereka tidak fokus hanya di satu pemain misalnya dengan build full damage ya, tapi mereka sangat memaksimalkan untuk tim play-nya. Terlihat tadi dengan masuknya Fluffy yang melompat langsung dengan penalti zone dia, yang bahkan itu follow up di belakangnya juga jalan. Iya, apalagi range counterpart memory ya. Yap, jauh banget. Tadi Naomi sempat mau flicker juga masuk damage-nya. Dan sekarang dengan adanya Lord Enhance yang sudah muncul, setup sudah dilakukan oleh EVOS Legends terlebih dahulu. Tapi RRQ nampaknya akan melakukan kontes sembari mencari informasi karena Banana yang ditugaskan untuk menjadi frontline atau garda terdepan dari RRQ. Yap, Banana mencari informasi. Banana mencoba untuk mengganggu, tapi ada beberapa setup pula yang udah dilakukan oleh EVOS Legend. Lordnya ter-PHP. Lordnya capek nih ya. Lordnya capek. Hey! Purify sudah dikeluarkan oleh Clay. Lordnya kalau bisa bilang ya, Lordnya pasti capek. Lelah itu pasti, tapi nyerah bukan solusi. Waduh, lelah itu pasti, tapi nyerah bukan solusi. Karena mereka pasti memiliki ekspektasi yang sangat kuat. Hanya saja apakah itu tempat yang tepat? Jadi let's go. Kita menuju ke Lord yang sudah langsung siap dieksekusi. Dedikasi yang dikeluarkan semua. Udah maju ke bagian depan, tapi retribution-nya tidak ada. Bahkan sekarang, Skylar-nya berhasil mendapatkan langsung arah Lord tersebut. Naomi sedikit lagi, Beatrix bahkan masih ada sedikit Vira Garbo. Tapi sekarang, untuk beberapa pemain di minggu lalu, mereka semua masih sempat untuk kabur dari area tersebut. Masih ada asa di dalam tubuh RRQ. Skylar mendapatkan satu pick off terhadap Fluffy dan Lordnya tersecure. Wow, itu mahal banget dari Lordnya. Dan memang ini masih belum Lord yang evolve, tapi sudah memiliki efek charge juga. Dan bahkan Super Minion akan berjalan berbarengan dengan RRQ dan EVOS. Mau gak mau, mereka harus defense tadi. Terlalu memaksakan, karena dari tadi chance-nya memang 50-50 untuk mendapatkan Lord.
Dan itu banyak banget pertukaran skill. Oh, itu semua skill kayak nyala semua di Iya, semuanya kena, semuanya masuk, tapi akhirnya dengan adanya satu player yang tadi ke pick off, membuat dari Fast harus mundur dan mendefense terlebih dahulu karena Lord in hand sekarang sudah masuk. Fluffy langsung ditendang. Wow, begitu banyak penetrasinya dikeluarkan pula Tona Pakadori. Naomi masih ada immortal dan Naomi pun selamat. Yap, harus memecahkan immortality-nya. Tapi lagi-lagi tidak bisa menembus base turret dengan begitu mudah, hanya berfokus kepada inner turret saja. Dan RRQ sekarang sudah mulai bangkit dan goldnya udah mulai tersalip. Ya, tapi dengan poin kill yang nggak terlalu banyak, jadi ini dua-duanya sebenarnya masih berimbang. Dari item build-nya sebenarnya hampir sama juga, hampir selesai semuanya. Tinggal bagaimana mereka melakukan team fight-nya. Skylar sudah memiliki Husklaw dan Hijime juga sudah punya Glowing One. Jadi akan ada tambahan damage lebih lagi untuk masing-masing tim dan setup-nya. Ini sama-sama sengit loh. Ini Sangat benar-benar sengit. sangat-sangat sengit dan bahkan imbang dari keadaan. Turret, Betul. goldnya juga sama. Ini tinggal momentum yang menciptakan. Yap, ini tergantung EVOS kalau mereka bisa dapetin celengan ya dari Skylar atau Versik. Belum tumbang sama sekali. Dan ini dia untuk item build-nya juga tadi. Dari Varsha-nya dengan full damage item, Clock of Destiny, Lightning, Divine Glaive. Lawannya, lihat tuh, ada 4 item bahkan. Ini untuk Hijime, dia udah punya Glowing One. Dan dari tadi positioning dari Skylar ini loh luar biasa. Bahkan untuk dari Clay sendiri yang kita tahu memiliki jarak yang sangat-sangat besar dari Federation Strike sendiri. Udah berapa kali juga kena, bahkan tertarik gitu loh. Tapi tidak untuk Skylarnya loh. Iya, Skylar-nya bebas ya di belakang. Lagi dan lagi harus menjadi fokus karena untuk main mungkin back to front-nya. Dari EVOS mereka agak kesulitan sekarang. Yap. Jadi mereka harus bisa nangkap satu dan nangkap satunya ini dieksekusi cepat. Tapi tadi yang tertarik biasanya itu adalah Banana yang punya Viraga Armor. Ya. Jadi seakan-akan membuang sia-sia Bloodhound yang dipakai. Sekalinya Clay kena, dia punya Purify. Purify, Tadi udah ya. kelihatan 2 kali Ya. momen Purify itu menyelamatkan dirinya dari Iron Hook yang dimiliki oleh Dreams itu sendiri. Dan sekarang lagi menunggu Lord yang akan muncul. Akan ditahan menuju ke arah Evolve Lord kah? Karena dalam keadaan yang sekarang imbang. Ini balik lagi, momentum yang akan menentukan siapa yang ke pick off duluan. Karena sama-sama tipikal yang pick off dari kedua belah romernya. Betul. Dan tergantung Renomi. Wait, Konsil terlihat di bagian bawah. Hei, ketahuanlah sudah. Skylar! Ada Skylar! Hilanglah sudah! Mancing Badiaya begitu menggelegar. Hilanglah sudah. Satu damage utama dari RRQ. Dia benar-benar di belakang, dia ketinggalan dari rekan-rekannya dan posisi yang baik. Satu Iron Hook yang begitu menentukan. Skylar yang ke shutdown menjadi tabungan yang pecah untuk EVOS Legends. Yep. Dan Lord pun bisa didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Layaknya mau mancing gurame tapi dapatnya paus kalau tadi mah. Segede-gedenya itu mah. Skylar target utama Om. Yang paling dibutuhkan ya. Iya, Pemberi damage terbesar. karena dia di belakang kan tadi dia Iya, dia ikutin ketinggalan terakhir. rombongan. Terus kita ngelihat Iron Hook-nya kalau kalian slow mo 0,5 kali itu pelan dan lurus banget. Lurus banget. Lurus banget. Ini dia instant replaynya Om. Nih, ya lihat dari dream jadinya narik lurus. Wow. Dan di flicker langsung ya. Betul. Jadi langsung sampai ke follow up damage-nya. Wah, waktunya sekarang kita lihat dengan satu Lord yang sudah siap untuk masuk ke bagian dalam, tapi ternyata begitu hebatnya RRQ untuk bisa tetap menahan dan satu bestar di bagian tengah pun masih bisa dipertahankan tanpa bisa ditumbangkan. Kembali lagi dengan high ground yang kuat ini susah banget pastinya untuk menembus lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Walaupun EVOS Legends sekarang sudah mendapatkan keunggulan yang begitu banyak dari segi gold yang sekarang sudah mereka pimpin. Dan menuju ke arah mid, bakal coba untuk dipaksakah? Karena Deadly Catch sudah dibuka. Yap, Daily Gas sudah dibuka, mereka bersiap untuk bisa menumbangkan satu. Bestar yang ada di bagian tengah, Bransya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, tapi ternyata udah adalah sisa di tidak. Bransya sudah menghilangkan satu immortal yang masih ada di dalam tubuhnya, tapi Bransya mulai terjepit lagi dengan satu lagi pergerakan yang sudah dimiliki, tapi Bransya masih menghilangkan. Memang episode ke dalam juga ada beberapa player versi yang masih ada di area tersebut. Bahkan Banana juga klaim memiliki sedikit SP, tapi mereka masih punya kesempatan untuk bisa membalikin keadaan. Flicker dikejar kembali dengan Flicker. Immortal masih belum bisa menjadi jawaban untuk penyelamat bagi Brans. Dan Brans memang harus tershutdown dan kembali ini menjadi tabungan yang sama-sama pecah. Wow. Ini jadi untuk endingnya masih open ending bagi kedua tim. Karena ya dua yang ditukarkan juga ini mahal banget. Dan RRQ kalau mereka mau ngasih pressure, ini bisa banget. Mereka bisa dapat satu best turret. Apakah ini menjadi momentum untuk RRQ bisa mengembalikan keadaan? Karena
sekarang satu laju minion bakal coba untuk dikawal. Yap, Daddy Cash dikeluarkan, tapi aduh udah ada pergerakan begitu baik dari Naomi. Immortalnya pecahkan ke atasnya berhasil langsung dihilangkan, tapi Nato untuk kali ini ada satu lagi pergerakan yang begitu baik. Udah menghilang pula, di mana Versingnya berhasil langsung dihilangkan, tapi masih ada beberapa player yang udah respawn kembali. Dan mereka semua kembali dipukul mundur, tapi EPL Arena pada suaranya. Wow, derby klasik yang begitu otentik. Di mana RRQ mereka bisa hampir aja mengembalikan keadaan kembali dengan bayaran 2 base turret. Satu pick off yang begitu mahal terhadap tas tadi yang dilakukan oleh Naomi. Tapi pick off balasan menjadi jawaban dari Dreams. Ya, sama-sama tukar jungler untuk jungler dan ya kita tahu lah bahwa dari hilangnya 2 retribution mereka tidak akan punya objektif yang lain juga. Alright, Iron Hook yang hanya untuk melakukan pengecekan ke bagian rumput juga dan gak ada target sama sekali. Rapi kali ini untuk setup yang akan dilakukan. Waduh. Ini Lord Lord Evolve. Evolve. Yes. Lord Evolve yang sekarang akan menjadi penentu. Siapa yang bakal kalah dari segi fight ya, karena dapat Lord itu nggak menjamin. Kita udah lihat tadi ya di match sebelumnya. Betul, dapat Lord. Tapi ini adalah Evolve Lord yang kalau memang dibarengin akan memberikan buff juga kan. Yep. Bukan cuma satu yang pegang orange buff, tapi semua. Dikawal ya, Iya. tinggal nantinya dikawal. Tapi setup ke arah Lord Evolve ini sudah dilakukan oleh Banana. Sebagai frontline, udah dicicil juga ditarik ke area sisi dari RRQ. Dan Dreams mencari informasi. Blind hook ke area rumputan namun belum mendapatkan target siapapun. Yap. Lordnya masih berdiri tegak di area tersebut. Fluffy pun bersiap untuk bisa menyerangkan penalty zone-nya. Dia pun masih memiliki satu flicker yang bisa memberikan efek kejut. Tapi semuanya masih belum bisa melakukan apapun. Yap, ini hanya akan di-kiting dulu sembari menunggu siapa yang akan off position. Karena untuk setupnya jelas. Ini apakah EVOS akan coba untuk digencet juga terlebih dahulu. Karena RRQ mereka hanya ngepok aja. Way of Dragon langsung dikeluarkan tapi masih gagal ternyata. Udah ada satu hal. Tertangkap basah. Ada Immortal yang masih berada di dalam tubuh dari Naomi. Tapi Naomi apakah masih bisa selamat dari kabur dari tersebut. Hanya saja sekarang ada beberapa player yang langsung selamat. Kabur. Kita pada berbeda. Pada ada Immortal yang pecah. Masih ada Pira kabur di dalam tubuhnya. Tapi RRQ dipukul mundur dan setup terhadap Lord. Akankah bisa dilakukan oleh EVOS? Wah ini Iron Hook tadi hampir kena loh. Terus kan saya yang ngilu. Tapi untuk kali ini dengan adanya RRQ yang terpukul mundur. Membuat dari Lord kali ini bakal coba untuk dikontes. Oke, dan ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh EVOS Legend. Walaupun lewat Valentina. Yap. Itu harus cepat banget untuk bisa di-clear karena positioning dari Fluffy sini lagi pulang untuk defend base. Di bagian topnya, minion sudah nge-push juga. Wah, walaupun memang banyak banget spell tadi yang keluar ya untuk lari dari area effect feeder ice track yang begitu besar. Tapi balik lagi ini adalah Lord Evolve. Dengan tidak adanya terpick off sama sekali dari EVOS Legends, ini bakal memaksimalkan nantinya potensi untuk Lord ini bisakah menjadi jawaban untuk EVOS bisa membungkus 2-0. Yap. Ini kemungkinan besar kalau memang bisa ditabrak oleh EVOS ya, sampai dengan ke dalam, ya bisa aja karena mereka bakal berjalan berbarengan 5 pemain. Ingat, komposisi dari EVOS adalah front to back. Yap, akankah opening dari Fluffy akan keluar? Karena Flicker pun masih belum berada di dalam tubuhnya. Iron Hook belum bisa mendapatkan karena siapapun. Federasi dikeluarkan, mereka semua mundur teratur. Lordnya tertinggal di bagian dalam sedia. Lordnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat dan RRQ masih too strong. Yap, dan ini dia power high ground yang memang menjadi jawaban agar Lord Evolve pun masih belum cukup untuk bisa menembus lini atau benteng pertahanan dari RRQ. Yes, tapi satu Death Catch memang dilepaskan oleh Tas ke bottom base turret. Yap. Jadi itu sudah pecah juga untuk bottom base turretnya. Jadi RRQ mereka harus kehilangan satu turretnya dan ini berarti imbang dari kedua tim. Sama-sama Dari- 2 ya? Betul, sama-sama hilang 2 untuk base turret mereka. Oke, apa konsil? Konsil sudah mulai terdengar. Konsil. Iron Hook akan masih ada Purify. Tapi Naomi di bagian belakang dan satu orang berhasil langsung dilenyapkan begitu saja. Satu langsung ditendang. Penalti zone pergi ke arah berbeda. Berhasil langsung lejam. Tapi Fluffy tertinggal sendirian. Ini udah bersegi dan masih sangat-sangat berbahaya. Tapi semuanya mundur kembali ke daerah yang karena walaupun kehilangan satu player untuk EVOS, RRQ kehilangan begitu banyak HP dari tiap-tiap playernya. Purify adalah kunci. Betul. Iron Hook yang kembali dinetralisir dan Brans menghilang dalam 1 menit. Ini membuat dari EVOS tidak bisa melanjutkan kembali dari serangan yang mereka lakukan. Oh ya, dan ini sekali lagi berarti mungkin muncul pertanyaan nantinya ya. Apa tuh? Buat Dreams. Kok selalu ada Purify? Itu Jedanya lama soalnya. ya jedanya lama kan. Cuman ya kok pas dia narik selalu ada. Iya. Biasanya kan udah kepake dulu. Khusus kayaknya. Khusus, Purify khusus Dreams. Tidak gampang. Yeay!
Banada kehilangan Viraga Armor dan masih ada Immortal di dalam tubuhnya, bahkan Immortalnya pun belum pecah. Renner Rapati masuk ke dalam tubuh dari Fluffy. Yap, di body block ya dengan cukup baik. Fluffy-nya juga udah strong banget untuk berada di lini depan. Dan sebuah feeder ice track yang kembali bisa dihindari masih belum cukup untuk RRQ bisa menyamakan keadaan. Lanjut lagi, masih 25 menit. Kira-kira mau sampai berapa menit ini? 30 atau 40? 30, 40, 50, 60 berapa? Oke, let's see. 50. 25 belum kalah, belum ada yang kalah loh. Betul. Disiplin banget ya. Masih imbang semuanya juga dan ya tarikan Iron Hook yang jangan sampai memang kena ke Banana. Karena tadi semua all in ke Banana. Ya. Viraga Armor adalah salah satu jawaban juga. Plus Immortal. Ya itu Immortal gratis kan untuk Viraga dan dia pegang Immortal Jadi juga. mati hidup Iya, lagi. capek jadi Xbox capek. Tapi konsil. Ada konsil. Dreams. Wait, Iron Hook-nya nggak kena karena siapapun. Fluffy pasang badan, ada satu flicker yang sesaat lagi bisa dia manfaatkan untuk langsung lompat menuju ke arah yang dia inginkan. Wah ini sebenarnya dari tadi banyak banget pertukaran tapi mereka disiplin. Kehilangan satu player dan mereka benar-benar teratur untuk mundur. Sehingga gak banyak pertukaran dan gak banyak kerugian. Dan akhirnya masih bisa dipertahankan di menit yang ke-26. Dan Lordnya pun masih dikasih harapan palsu. Betul, ini tinggal siapa yang bakal nyulik siapa dulu ya untuk di awal. Siapa yang akan membuat inisiasi juga. Saya Karena setuju. kalaupun inisiasi harus dibuat atau ingin dilakukan, mereka harus bergerak cepat. Benar, dan ini kita yang lumayan tegang ya. Karena ini menjadi satu momentum yang akan menjadi penentu nantinya. Dan Lord yang masih coba untuk dicicil terlebih dahulu, di reset lagi. Lordnya benar-benar dikasih sebuah harapan yang emang tidak bisa dipegang ini ya. Iya kan? Tiap hari diperhatiin, Iya. tapi ujung-ujungnya ditinggalin. Iya. Hari ini diposting, besoknya di ghosting. Waduh. Ada semua kejadiannya tuh. Banyak. Oke, Lordnya again di reset. Terkena. Di reset lagi. Iya, dicoba tarik ulur terlebih dahulu. Udah tertarik, malah kabur. Ya mau gimana ya, semuanya juga masih dalam keadaan yang dari area busnya itu sendiri cukup gelap. Yap. Mau ngecek di menit segini ngilu banget om. Ya, susah ya, buka rumput ya Wait. salah juga nanti. Wah ini suara rantainya Franco ini udah mulai menjadi teror tersendiri nih. Yap. Tapi memang masih belum ada target yang optimal juga untuk bisa di pick off. Mereka bercoba untuk bermain sabar tapi laju minion di arah bawah yang masih coba untuk dimaksimalkan oleh Skylar ya. Yang benar-benar di cover up terus menerus oleh Naomi. Yap. Dan bahkan ya karena ada minion yang sedang jalan di bagian bottom lane ini harus dirapikan dulu oleh Hijume. Mendadak coba lihat, ramai banget. Player dari RRQ, mereka hadir di area tersebut. Wave minion di bagian tengah pun dihantarkan dulu. Yap. Aduh. Bentar ya ini kita lumayan tegang nih apalagi Iron Hook yang memang ini menjadi penentu juga. Satu yang keculik itu bakal jadi berbahaya untuk RRQ dan nunggu juga momentum dari Naomi nih. Siapa yang bakal kena Wave Dragon? Yap, Naomi cukup ragu. Cukup ragu Naomi tadi seperti ingin bapak ke arah Fluffy. Tapi Fluffy pun pasang badan lagi ke bagian depan. Tas masih belum mau menunjukkan eksistensi yang dia miliki. Sementara itu beberapa player dari bos lainnya pun masih belum mau menampakkan wujudnya. Yap, masih belum kembali Sabar. dapetin targetnya ya. Sabar dulu. Sabar dulu ya teman-teman, dikabarkan Sabar. tarik ulur ini hingga menit 35 ya. Masih terus menerus di situ ya. Ya. Lordnya sampai bingung, ini kok ada 10 orang di sini ngapain? Iya. Gitu. Saya mau di mana nih? Ke kiri atau ke kanan nih ya? Ini all player mid and greet bareng Lord nih loh. Bener, rame ya. Karena memang dari tadi masih ditarik ulur juga nyari satu player yang nantinya akan bisa di pick off terlebih dahulu. Tapi kita bisa melihat EVOS yang masih cari informasi. Karena lihat Lordnya ini udah setengah lagi loh. Ya, tapi lane jauh RRQ jelek sih. Mereka harus ada satu yang pulang dulu ya untuk ngerapiin di lane jauh mereka. Riset lagi. Waduh, kereset lagi dan Dream sudah mulai maju. Tas sudah mulai menampakkan wujudnya. Brans ada Hunter Strike, Fluffy. Asik, dan tertangkap masalah sudah. Belum ada lagi satu plot high yang dikeluarkan, tapi setidaknya Viraga armornya pecah. Ya, dan itu udah belajar juga ya. Di saat banananya yang ketarik gak bakal di all in. Yes, itu dia. Dan ya dibiarkan saja karena memang hanya Viraga Armor yang pecah tadi. Oke, Dreamsnya mulai maju. Iron Hook-nya masuk ke dalam tubuh dari Naomi. Tapi Naomi-nya masih berhasil kabur dari tersebut walaupun udah keluarkan tanaman memori. Tapi untuk Lord-nya pun masih ke reset. Mereka bergantian. Ada satu konsil langsung dikeluarkan. Mereka set up posisi siapa lagi akan menjadi korban. Tapi Persik langsung pergi ke arah yang berbeda. Yap, dan ini kembali
sekali disiplin loh. Gak ada yang tumbang dan gak ada Wow, wow, overextend. wow, 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 Flavija langsung di all in, ditarik lagi, Mortalnya pecah, Flavija ada Winter Treasure, tapi masih ada beberapa player lagi di area tersebut, banananya masih ada Immortal di dalam tubuhnya, hanya Vira Garbor yang pecah. Tapi coba lihat, di landing jauh yang dimiliki oleh Araki, begitu banyak webmin yang dimiliki oleh EVOS Legend yang siap menabrak. Yap, walaupun Fluffy tumbang dalam 75 detik ya. Balik lagi RRQ nggak bisa langsung all in terhadap Lordnya karena mereka terdistract dari laju minion yang terdorong. Iya, dan tadi positioning yang manis dari Versik. Dia langsung sembunyi tepat di depan rumput purple yang mungkin tidak diduga sama sekali. Ya wow, 30 menit dan masih berlangsung. Weh. Naomi nggak kena lagi. Tapi ada Feder Astrak yang terus-terusan memberikan sebuah backupan. Wah, ini masih terjadi loh. Ini kita udah berapa menit ya di Terus Lordnya. tarik lagi. Banana, Vira Garbor yang pecah. Tapi sekarang Lordnya menjadi belik dari RRQ. RRQ dengan tumbangnya Fluffy mereka bisa memanfaatkan karena terlalu lama mereka bisa manage wave-nya dulu dan akhirnya masih ada kesempatan di saat Fluffy-nya belum spawn dia langsung all in terhadap Lord-nya dan dikasih space dari Banana yang memukul mundur pergerakan dari Evo sehingga Lord Evolve yang kelima sekarang sudah muncul di area middle. Alright, set up lagi dan lagi. Mereka bisa split sebenarnya buat RRQ, slow push. Semisal membiarkan Lordnya seorang diri di mid. Karena di bagian bottom juga sedang di-push oleh Yap. RRQ. Kita fokus semuanya. Kita lihat seperti apa setupnya. Karena Lordnya bergerak masuk Banana. Pasang badan. Brans. Tidak ada Immortal di dalam tubuhnya. Lordnya langsung diantarkan damage. Tonovan Memorial langsung dikeluarkan pula. Ada Delikas yang langsung dikeluarkan. Tapi Aeroduknya kena pula karena Naomi di bagian bawah. Naomi masih berhasil selamat. Berusaha dari Special dikeluarkan. Tapi Flavia langsung menghilang pula tasnya. Udah pecah. Immortalnya hilang. Berhasil dipukul mundur ke bagian belakang. Dan skor. 1-1. Yes dan RRQ